Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to English class. For today, actually we're gonna have materials in online class through video. But before that, I just want to say keep healthy, stay safe during this pandemic era. Saya harap kalian semuanya ada dalam keadaan sehat dan juga tetap jaga protokol kesehatan. Hari ini kita akan mempelajari materi dalam bentuk video pemaparan yang akan nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Check it out! Di pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang personal pronouns. So what are personal pronouns? Kira-kira apa itu personal pronouns? Sebenarnya ini sudah kita pelajari dan pasti kalian sudah pelajari di SD ataupun mungkin kelas 1 atau kelas 2 SMP. Jadi personal pronouns itu adalah kata ganti orang. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kita kenal banyak kata ganti orang ya. Ada kata ganti orang pertama, kedua, ketiga seperti saya, kamu, mereka. Nah, itu adalah personal pronouns. Ada 3 pronouns utama yang harus kita pelajari di pertemuan kali ini. Yang pertama adalah subjective pronouns, yaitu kata ganti orang yang berfungsi sebagai subjek kalimat, pelaku, the doer, the agent of a sentence. Nah, itu adalah subjective pronouns. Kemudian ada objective pronouns, yaitu kata ganti orang yang berfungsi sebagai objek. Jadi ada yang berfungsi sebagai subjek, ada yang berfungsi sebagai objek. Jadi penderita, orang yang dikenai pekerjaan, kata kerja, nah itu adalah objective pronouns. Dan yang selanjutnya adalah possessive adjectives, yaitu pronouns yang mengindikasikan atau menandakan kepunyaan. Berikut adalah tabel 3 pronouns utama yang akan kita pelajari, dimulai dari subjektif, objektif, possessive adjectives beserta artinya. Kita punya I, you, we, they, he, she, it untuk subjektif. Kemudian kita punya me, you, us, them, him, her, it untuk objektif. Dan kita punya my, your, our, their, his, her, dan its untuk possessive adjectives. Subjective pronouns. Ada 2 syarat kemunculan subjective pronouns dalam kalimat. Yang pertama, dia adalah muncul di awal kalimat sebelum verbs. Kita bisa lihat contoh. Ada contoh I atau me love you, maka jawabannya adalah I karena posisi pronounsnya di awal kalimat dan sebelum kata kerja. Dan yang kedua adalah muncul setelah to be, seperti contoh it is he or him who stole the car. Jawabannya adalah he karena muncul setelah be. Be itu ada are, am, is. Nanti akan kita bahas lebih jauh di pembahasan simple present. Yang selanjutnya adalah objective pronouns. Ada 2 syarat kemunculan objective pronouns. Yang pertama, muncul setelah verbs kata kerja. Contohnya adalah she loves I or she loves me. Jawabannya tentu adalah me. Alasannya karena posisi pronounnya setelah verb loves, setelah verb mencintai. Dan yang selanjutnya muncul setelah preposisi atau kata depan. Contohnya di, ke, dari. Nah, itu adalah kata depan. Saya kasih contoh. I give this car to her or to she. Jawabannya adalah her karena muncul setelah preposisi to. Dan yang terakhir adalah possessive adjectives. Syarat kemunculannya cuma 1, yaitu memodifikasi kata benda, sehingga possessive adjective ini setelahnya harus ada kata benda, wajib ada kata benda. Contohnya my car. Kenapa my muncul? Karena setelahnya ada car, kata benda. My phone. Kenapa my-nya muncul? Karena setelahnya ada kata benda phone. Okay, thank you very much for your attention. Itu dulu saja untuk hari ini. See you on the next meeting. Bye.